krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali seperti yang sudah saya bahas sebelumnya untuk dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi hari ini kami akan berbincang dengan narasumber kami yaitu Dr. Handani Made Santiari MSI selaku Ketua Korps Menwa Indonesia Kabupaten Buleleng dengan topik pentingnya edukasi bela negara sejak dini. Selamat pagi Bu Santiari. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Merdeka! Merdeka, luar biasa. Baik, semangatnya Ibu nih emang luar biasa loh. Untuk Anda pendengar yang juga kenal langsung dengan Ibu Santiari mungkin tidak asing lagi ya. Ini memang kalau berbicara soal pentingnya menanamkan bela negara sejak dini ini seperti apa nih menurut sudut pandang Ibu Santiari? Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali mengisi acara ini, yaitu dalam penanaman nilai bela negara pada anak usia dini ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu pendidikan dari 0 sampai 6 tahun. Baik. Nah, dari umur 0 sampai 6 tahun ini perlu butuh perhatian orang tua yang sangat besar. Serius begitu ya, untuk bagaimana nantinya anak ini akan tumbuh pembentukan karakter yang lebih baik. Jadi ini masa kritis nih sebenarnya, sehingga orang tua harus perhatian betul. Jadi kalau sudah di atas 6 tahun, nampaknya sudah banyak di dalam otak mereka itu disusupi apa yang mereka alami di 0 sampai 6 tahun. Oleh karena itu, mari kita perhatian kepada anak-anak yang 0-6 tahun. Ini PAUD ini terutamanya. Kenapa kita tanamkan bela negara? Ya mereka ingin, kita ini ingin supaya bagaimana anak itu akan tumbuh kembang menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mempertahankan NKRI, kemudian mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian mereka tertanam sejak dini nilai-nilai Pancasila, kemudian mereka cinta tanah air, kemudian mereka juga punya jiwa semangat bahwa mereka itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian mereka itu juga diharapkan sejak dini mereka sudah tahu bagaimana cinta tanah air. Nah, kalau cinta tanah air itu berarti anak-anak itu benar-benar harus mencintai di mana tanah kelahirannya dia. Supaya mereka bisa mempertahankan tanah airnya sendiri. Tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, seperti anak-anak itu biasanya memiliki sesuatu, kalau diambil sama orang tuanya pasti marah dia kan. Nah, ini gitu. Jadi kita tanamkan supaya anak itu cinta tanah air. Bagaimana mencintai tanah airnya sendiri. Nah, itu harapan kita. Jadi kita ini berebut menaruh ilmu di 0 sampai 6 tahun supaya dapat tempat gitu. Nanti takut kepenuhan nanti meluap, tidak tertampung di otaknya, tidak tertanam. Nah, kemudian ada juga bagaimana kita ajarkan mereka itu berbangsa dan bernegara, bahwa dia itu adalah bangsa Indonesia, bahwa dia adalah punya bahasa Indonesia, bahwa dia adalah sebagai bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jadi harapan kita bagaimana kita tanamkan supaya punya jiwa bangsa, berbangsa dan bernegara. Kalau dia tidak punya jiwa berbangsa dan bernegara, dia akan tidak mengakui bangsa dan negara kita. Dia akan lebih cinta dengan negara orang lain begitu. Ya, itu harapan kita. Kemudian
kita menanamkan 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar itu diantaranya 1 setia Pancasila. Setia Pancasila itu diharapkan anak-anak semua implementasi dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan Pancasila semuanya. Jadi tidak bisa keluar dari jalur Pancasila. Nah, dengan anak-anak mengetahui bagaimana sila-sila Pancasila, misalnya 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengajarkan anak-anak itu supaya rajin beribadah. Kemudian bahwa percaya kepada Tuhan, bahwa dia harus bagaimana siapa yang menciptakan dirinya. Kita harus berikan kesadaran dan kebiasaan itu. Kemudian ada kemanusiaan supaya mereka saling toleransi sama teman, saling menghargai, punya jiwa kemanusiaan, saling tolong menolong. Itu yang harapkan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian ada persatuan supaya tidak berkelahi, supaya gotong royong, saling menolong teman itu. Jadi punya jiwa mereka itu bagaimana bersatu dalam satu kelompok. Makanya ada kelompok di Taman Kanak-kanak itu kelompok A, kelompok B. Jadi mereka ada persatuannya begitu. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, mereka itu memang kita berikan norma-norma apa yang ada di dalam sila keempat dan sila kelima. Nah, itu Pancasila. Sekarang kita 4 konsensus dasar, diantaranya ada Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kita berikan, tanamkan kepada anak-anak bahwa kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan kita harus menjaga kerukunan umat. Walaupun dia agama lain, walaupun dari keluarga lain, walaupun dia mungkin dari desa adat lain atau mungkin dari suku lain. Nah, kita sampaikan bahwa kita punya jiwa tatuamasi, bahwa kita ini harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, kemudian kita juga tanamkan bagaimana aturan-aturan di rumah, aturan di sekolah, kemudian aturan sebagai warga masyarakat, bagaimana aturan sebagai bangsa dan negara, itu sudah semua ada di Undang-Undang Dasar 45, termasuk pembelaan negara. Bela negara di sana ada juga. Nah, kemudian kita tanamkan bagaimana untuk menjaga NKRI. Ini perlu ketahanan keluarga, ketahanan dirinya, kemudian bagaimana implementasi setiap hari supaya dia punya jiwa ketahanan nasional pada akhirnya, lalu dia akan tetap atau ikut serta dalam menjaga NKRI. Nah, itu yang kita tanamkan dengan mengenalkan simbol-simbol daripada simbol negara, misalnya simbol Bapak Presiden, kemudian bendera merah putih, kemudian burung Garuda Pancasila, kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah membela Indonesia. Nah, itu kita tanamkan. Kemudian bagaimana kita cinta merah putih, sehingga di dalam hatinya sudah terpatri, saya nanti akan jadi polisi, saya akan jadi tentara membela negara ini. Nah, itu punya jiwa seperti itu. Kalau punya jiwa patriotisme, dia akan punya semangat. Dengan jiwa semangat, mereka akan bisa menanamkan disiplin. Biasanya orang yang tidak bisa menanamkan disiplin itu karena malas, tidak punya jiwa semangat. Nah, tidak punya masa depan apa. Kadang-kadang anak TK kita tanya, apa cita-citanya? Saya mau jadi pilot. Nah, dia sudah punya jiwa seperti itu. Jangan sampai nanti sudah SMP kelas 3 atau SMA kita tanya, "Dek, cita-cita jadi apa?" "Wih, belum, Bu, nanti ada di apa aja." Nah, itu udah tidak ada masa depan begitu ya. Tidak ada masa depan yang cerah begitu ya. Kita ajarkan mereka. Kemudian kita kenapa bela negara sejak dini ini karena apa? Karena kita ingin bagaimana caranya anak-anak itu punya jiwa rela berkorban. Nah, ini biasanya istilahnya kalau kita tidak tanamkan jiwa rela berkorban, kadang-kadang anak-anak itu ingin menang sendiri. Jadi nyapeh tidak mau, apalagi kalah gitu. Jadi harus menang sendiri. Kalau berdebat, berkelahi harus menang. Nah, itu bagaimana harus memiliki, harus menang, harus bisa. Dengan bagaimana misalnya mencuri itu. Nah, jadi mereka tidak punya jiwa rela berkorban, apalagi memberikan minta seseorang yang tidak mampu atau kemungkinan yang sudah mengalami kecelakaan atau mungkin musibah atau bencana, mereka tidak peduli. Nah, ini kan sekarang sudah HP ini sudah mengalahkan. Walaupun dipeduli, di samping itu ada yang jatuh, ada yang mau ngomong apa, yang penting udah online ini. Kadang-kadang
mengutamakan konten daripada membantu gitu ya. Gurunya kadang-kadang nyolek-nyolek dari samping, wah, ada macam-macam nih, anu asik nih ya, gitu. Jadi nggak peduli begitu kan. Nah ini berbahaya sekali. Jadi tidak punya rela berkorban untuk misalnya ya menyampingkan dulu HP-nya, kemudian menghargai orang lain untuk berbicara itu. Itu yang kita dari orang tua harus menjadi ujung tombaknya untuk menegur itu. Kalau tidak, niki anak-anak sudah kecanduan. Bahayanya kesehatan itu banyak. Misalnya mata bisa melontot, keluar air, kemudian otak, saraf-saraf otak dan mata itu putus. Nah kemudian kecanduan sudah apa yang ada di HP semua ada di otaknya. Tidak ada dah rasa kepedulian terhadap lingkungan, apalagi baca buku paket. Enggak lah. Nah jadi ilmunya rendah sekali. Nah kalau kita bersaing dengan negara lain, wih bahaya kan. Kita sudah seperti orang bodoh aja begitu. Nah ada juga kecanduan seperti di Jawa Tengah. Itu ada 8 anak remaja yang membunuh ayahnya. Karena ketika dia main HP, diambil HP-nya, mereka juga sudah dilihat bapaknya, tapi dia sudah tidak sadar bahwa itu bukan bapaknya. Jadi kalau seandainya sudah anak itu kecanduan HP, misalnya matanya merah, matanya berair melontot, itu sudah kecanduan itu. Biasanya pusing. Nah, kalau pusing itu enggak bisa kasih obat bodrek apa, harusnya dia kasih obat gila, baru sembuh. Kalau enggak dikasih obat gila masih pusing juga. Itu kalau kecanduan HP karena akibat daripada kepusingan. Nah, oleh karena itu kita bagaimana supaya anak itu sadar. Kalau sudah sadar, anak itu gampang sadar belajar, sadar hormat orang tua, sadar kemungkinan dia beribadah. Jadi selalu sabar dan sadar. Nah, tetapi kalau sudah kecanduan HP, tidak sabar, emosinya tinggi, egonya tinggi, tidak peduli yang lain, itu berbahaya untuk perkembangan tumbuh kembang anak itu. Kalau menurut saya, sehingga dari sejak dunia dini ini kita harus tanamkan nilai-nilai kebangsaan itu, bela negara. Nah, kami dari Kopmenwa ini, dari koordinasi dengan kerjasama dengan Pemuda Pancamarga dan ormas lainnya, itu kita sudah 10.357 orang yang kita sudah pernah datangin untuk kita latih bela negara 2 hari 1 malam. Itu berbaju hijau dan bersertifikat. Kita tujuannya, nah sekarang di pemerintah ngambil Komcat. Nah itu sebetulnya kita itu sudah diakui tahun 2014 bahwa kita sebagai pelopor bela negara di Indonesia. Kita barometer pelopor bela negara di Indonesia. Nah akhirnya belakang-belakang kita sering laporkan usul supaya ada kegiatan bela negara, dibentuklah seperti Komcat ini oleh Prabowo. Nah, jadi kami senang sekali ide kita juga tercapai seperti itu. Tetapi setelah saya pikir-pikir, kalau kita terus aja untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak sudah SMA, rasanya terlambat. Anak TK ini sudah cepetan besar. Aduh, gimana ya pikiran saya punya ide. Sampai Kopmenwa Provinsi merespon seperti sekarang ini, bagaimana caranya supaya anak-anak usia dini sudah diberikan tanaman bela negara. Nah, tidak cukup itu karena anak-anak TK itu belum paham benar. Kita panggil orang tuanya harus ikut mendengarkan, biar orang tuanya memperhatikan anaknya. Sama-sama tahu. Iya, sama-sama tahu. Jadi nanti beban kita lebih ringan. Kita tidak bisa kalau misalnya Bu Santiari gimana nih anak-anak remaja begini-begini. Saya punya 2 kaki 2 tangan, enggak bisa Bu. Ini orang tuanya harus ikut campur di dalamnya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab pertama. Jangan nyesel kalau orang tua ini nantinya tidak peduli, nantinya anaknya tidak akan menjadi orang yang baik, tidak menghasilkan uang, tidak bisa memberikan nafkah orang tua pada saat tua. Nah, setelah itu baru banyak yang menyadari, sampai kita pernah ada seminar besar, pada mulanya saya katakan kuncinya orang tua. Akhirnya dalam perdebatan tidak diakui, tetapi akhirnya kesimpulannya kuncinya adalah orang tua. Nah, karena memang melalui tangan dan kaki orang tua juga hitungannya itu. Ya, Bu. Nah, sama dengan kalau kita misalnya ingin membersihkan suatu desa yang besar luas, lalu kita nyapu gotong royong terus-terusan mengarahkan, itu kan memerlukan waktu yang banyak. Coba setiap rumah ditelajakannya masing-masing, dia menyapu sampai ke halaman jalan raya. Nah, akhirnya kan semua bersih kan. Jadi kita lebih ringan. Nah, sama dengan kita pemerintah kan lebih ringan apabila nanti pada saat pembinaan itu orang tuanya bertanggung jawab. Karena kalau anak itu dia lebih cinta dengan orang tua. Kalau kita tetangga mau menegur anak tetangga, loh
bapak saya, ibu saya kok enggak pernah negur saya main HP, kok ibunya repot sekali. Nah, itu yang terjadi. Ya, tetapi sementara ini kan banyak ekonomi mereka itu remah ya. Rendah dalam artian tidak banyak punya anggaran untuk kehidupannya. Nah, itu yang kadang-kadang perhatian orang tuanya itu mereka itu kebanyakan mencari nafkah kan di pasar seharian, Iya, mereka seringan nggak di ada luar minat. rumah ya. Makanya anak-anak itu saya tanya, anak-anak nanti tamat SMP di mana sekolah? Mau di SMK aja Bu? Jadi apa? Ya mau cari bengkel. Oh kamu senang sama oli atau sama bisa perbaiki mobil? Enggak Bu, ini tetangga temen itu mau di sana, saya mau ikut di sana. Nah itu Nggak punya nggak punya kemandirian sendiri kepentingan. ya. Nah, terus saya tanya, cita-citamu jadi apa? Ya kalau bisa jadi perawat atau dokter, ya jelas nggak bisa. Nggak Nah, ini, nyambung ya. jadi pembinaan mereka kurang. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah selesai kuliah S3-nya ini, Iya. saya ingin membuka klinik gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Kita ingin konseling. Kita konseling anak-anak walaupun orang tuanya di pasar, kita konseling gratis. Mereka itu bisa konsultasi dengan tiang. Apa yang menjadi kesulitan mereka, kita carikan solusinya. Jadi semuanya itu bisa dijadikan jalan solusinya. Apa yang menjadi masalah, jangan sampai anak itu menyesal di kemudian hari. Kasihan kan, semakin banyak pengangguran Indonesia ini, maka pemerintah semakin sulit sebenarnya. Dan kita juga ewah-pekewah, kasihan ya, melihat kalau generasi masih muda-muda sudah hancur begitu. Nah itu yang kami Ini yang harus diwaspadai ya, hitungannya. jadi mereka harus punya bagaimana kemampuan untuk bela negara, kemudian dia punya toleransi dan juga mereka harus punya jiwa rela berkorban. Nggih, silakan. Baik, ini sepertinya sudah ada yang mulai bergabung nih Bu Santiari nih. Mudah-mudahan ada masukan ya. Iya, sama-sama sharing kita ya. Nggih. Halo, selamat pagi. Halo. Pak Riba. Selamat pagi, Mbok Santiari. Nggih, swastiastu, Komandan. Merdeka. Aku pangken komandan ada ya. Ah. Aduh, Adi Budidiana ngetemel. Aja. Sing ajake nggih. Memang penting sekali, Ibu ya. Nggih. Anak itu dilihat minat apa, kemudian dia nyambung. Nggih. Tapi tempo hari cucu saya tak gini. Dia kan sampai ngandar bisa mengenai Bu. Nggih, benar Kamu bagus. jangan masuk isi rugi. Hah? Terus anggun dan mau bisa ajumam lah aja. Enggak apa-apa. Makanya dia nyari akhirnya hukum Bu ya. Sekarang di Undiknas. Oh, nggih. Pengembangan dirinya itu baru KM-nya Bu. Oh, nggih. Ekstra itu. Ya, Nggih. seniman uli di Gianyar. Padahal teknologi jurusannya Bu itu. Oh, nggih. Tapi bertemu di UKM. Nggih. Artinya kejadian batang ayah kangen kau ngidang. Nggih. Raja Payung ayah Payung. Nggih. Kan kabarnya Bu seger. Sehat. Bu, dia nak penyakit lama kamu selalu Bu ya. Nggih. Masih ngidang-ngidangnya gerang. Napa niki, Pak? Kanker. Kantor kering. Nggih. Ampun Bu. nanti Rasakan ya. senang saja Bapak, sampai Nah, usia sampai hati-hati lansia aja, Bu. begini masih sehat, nggih. Iya. Kang Wang umurnya baru selai kan sehat ketang benar. B5 selai. Lebih gede lebih ini karena on bayi ini. Nggih. Sampai 60-an nggih. Nggih. Kang Yang Bu ya. Nggih. Pang mana iya mentunjing ya dengan narasumber Ibu Santiari. Ya, Masalah ada. apa nih, Ibu ya? Langsung. Nggih. Masalah apa? Topiknya yang benar. Nggih. Kita memberikan pendidikan pada anak usia dini, Bapak. Oh iya. Edukasi bela negara, Pak Riba. Ingatan bahasa Bali ini kita nucin ada bahasa Indonesia. Nggih. Nanti disampaikan kepada anak teman kanak-kanak. Terima kasih, Bapak. Nggih. Nggih. Sering RRI sering niki. Nggih. Irna Pak Riba. Mak Irna Wati Giri. Nggih. Bu Sandiari. Ya. Cewek langsing. Lebar ngomong langsung dan. Ya. Nggih, terima kasih masih Ampun, tetap ampun. awet muda. Makasih. Nggih, Sukses swastiastu. semua Pak Made. Nggih, Om santi, Santi Om. Nggih, terima kasih Pak Made Ribak ya yang ada di Dlot Peken ya yang Nggih, sudah bergabung ya, pagi ya. hari ini. Langsung saya sapa kembali penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi Bapak. Tiang Narde berat. Pak Oh, Nardi nggih. beratan. Nggih. Ampun Pak, waktu di Sasana Budaya setengman ngobrol-ngobrol. Nggih. Sing kingetan Ban Bapak, yang nggih. Luar biasa ini dalam segala hal yang berkaitan dengan kebangsaan Nggih. itu perlu ditanamkan dari
bila belum apa mungkin dari semenjak kandungan, Nggih. yaitu karena pendidikan itu kan dari mulai kandungan Nggih. ada, ya kan, nggih? Inggih benar. Nah, pendidikan kebangsaan itu dengan melalui orang tuanya. Nah, yang perlu tiang pertanyakan apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan Nggih. tadi, bahwasanya yaitu anak-anak kan belum mungkin bisa membaca buku teks Nggih. atau buku yang diberikan di sekolah. Nggih. Nah, sekarang ada sistem digital, harus bisa melalui namanya HP. Nggih. Sedikit mungkin Bu, Nggih. OTK sudah bisa. Ya, di baru memakai lahir HP, udah bisa. Malah saya sendiri Nggih. dengan mereka kemampuannya hanya saja mereka yaitu tidak bisa memahami apa yang tertulis dan tertera di dalam HP itu sendiri. Nggih, benar. Nah, sekarang apa langkah Ibu selain yaitu mereka tidak mampu membaca buku teks yang diberikan di sekolah, ya karena PAUD, di satu sisi mereka banyak jangan sampai membaca yaitu melalui digital HP mereka juga tidak paham tentang hal itu. Nggih. Sedangkan paham kebangsaan seharusnya ditanamkan sejak dini. Nggih. Apa langkah Ibu Nggih. sehingga nantinya betul-betul harapan kita rasa kebangsaan itu muncul dari mulai, kalau tadi saya katakan dari mulai dalam kandungan, Nggih. yaitu sudah mampu kita tanamkan sehingga rasa kebangsaan itu tetap muncul dan merupakan salah satu alat pembelaan negara. Nggih. Jadi apa langkah Ibu yang perlu kita pikirkan? Nah, ini barangkali Ibu karena sudah mengikuti pendidikan kebangsaan, Nggih. yaitu saya yakin dan percaya Ibu mampu untuk memaparkan, menjelaskan dan mengaplikasikan apa yang Ibu dapat untuk generasi kita yang bagi saya sendiri sudah generasi out of date. Oversek. Jadi saya yakin dan percaya pada Ibu Santi Ari akan kemampuan itu. Nggih. Wantah sapunika Nggih, suksma banget Bapak atas masukannya Pak. Lumugi rahayu Pak, sehat selalu Pak nggih. Nggih, suksma Pak Narde di Bratan nggih. Sebagai penelpon kedua, mungkin kita langsung tanggapi dulu sebelum menyapa kembali penelpon berikutnya Ibu Made Santiari. Nggih, terima kasih. Pertama tadi Pak Riba nggih memberikan motivasi bahwasanya pendidikan anak usia dini itu sangat penting sekali. Bahkan nanti harus diikuti dengan apa yang menjadi cita-cita mereka. Nah, jadi bagus sekali kalau anak dari sejak anak usia dini dari zaman kanak-kanak hobinya kita salurkan. Jadi tujuannya apa? Satu, mereka itu akan mulai taman kanak-kanak sudah terampil, punya profesi, punya keahlian, kemudian mengurangi mereka perhatiannya kepada HP, gadget ya. Jadi kalau mereka sudah besar-besar, mereka sudah punya teman, hobi temannya lain diikuti, mereka tidak bisa mengembangkan pribadinya. Tapi kalau masih TK, masih SD, masih dia perhatiannya kepada orang tua, mereka apa saja mau. Kadang-kadang, ayo kita latihan nari, yuk nari, mau nari. Yuk main karate, woi seneng kali dia karate. Nah, kalau itu misalnya terus dikembangkan, bagus. Nah, jadi makanya anak TK, SD itu sudah mulai digali hobinya. Kalau kita sudah SMA atau SMP baru menggali hobi, kadang-kadang terlambat. Anak itu tidak mau dia dan tidak tertanam di dalam hatinya. Oleh karena itu banyak anak-anak kita itu satu, misalnya juara 1 renang pon. Nah itu dari TK sudah dilatih. Juara 1 lari tingkat nasional itu dari Sepang itu. Kemarin pon renang itu anaknya Pak Riang. Legawa namanya sudah masuk akabri akmil sekarang ya. Wih, lumayan sudah perwira kalau nanti tamat. Kemudian ada lagi yang dari Sepang tuh pelari nomor 1 di Indonesia. Itu sudah jadi pejabat TNI itu. Nah, itu jadi mereka tuh gampang cari kerja kalau memang punya keahlian. Kemarin Ngurah namanya Setiawan itu dia loncat tinggi, juara. Akhirnya dapat di akmil. Nanti tamat sudah perwira, bisa jadi jenderal kan. Nah, oleh karena itu dari sejak SD SD dan TK ini kita tanamkan. Makanya kalau dia TK SD
sibuk dengan ekstrakurikuler, kasih aja. Jadi mereka itu perhatiannya sambil bermain, sambil belajar dan sambil mendapat pengetahuan begitu. Jadi anak-anak SD TK itu masih bisa diatur. Jadi kita bagus sekali kalau Pak Riba anaknya sudah dari sejak dini sudah bisa gender kan. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau dia misalnya ada odalan, dia gender itu terpakai, ya minimal 50.000, 100.000 dapat tuh anak masih TK apa SD itu sudah bisa gender itu. Nah kemudian memang sebetulnya sih hobinya itu bisa dilanjutkan, tetapi itu sebagai satu ekstra bagus sekali. Jadi mereka supaya paham tentang masalah norma-norma hukum, mereka masih di fakultas hukum, tetapi dia tidak meninggalkan sambilannya sebagai ahlinya gender. Itu bagus sekali. Makasih Pak Riba ya. Jadi kami ini sesuai dengan programnya adik saya Letjen Nyoman Santiase yang sekarang jadi koordinator staf ahlinya penasihat Pak Dudung Kasat. Itu beliau yang dulu mencetuskan pertama sekali di RRI Singaraja ini pendidikan bela negara. Dia di sini menulis atau menandatangani prasasti bahwa mulai gebiar bela negara pada anak taman kanak-kanak usia dini, sampai dia menyumbangkan pakaian untuk taman kanak-kanak waktu itu. Nah, waktu itu targetnya sekitar 5.000 anak taman kanak-kanak yang diberikan bela negara, bekerja sama dengan anak-anak Menwa yang ada di Uniksa. Nah, mereka kerjasama di sini dengan RRI Singaraja untuk melaksanakan kegiatan itu. Mereka waktu itu Pak Nyoman Santiase masih jadi Danrem Bali ya, Danrem. Kemudian sekarang akan dilanjutkan nanti kan gebiarnya tanggal 15 ini lagi dilanjutkan karena kemarin dalam COVID ini dapat vakum begitu kan. Jadi kita lanjutkan untuk mengikuti semuanya. Bahkan kami dari Pemuda Pancamarga bekerja sama dengan Kopmenwa Indonesia, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, dengan Menwa Jaya Stamba, kemudian dengan ormas yang lain, kita ingin melaksanakan kegiatan itu ke 223 taman kanak-kanak yang ada di Buleleng. Kita nanti akan hadir dengan Ibu Bunda PAUD juga, kemudian dengan ada mantan Bunda PAUD Bu Arya Sujati juga, sekarang Ibu Paramita PJ Bupati juga. Kita akan bangkitkan anak-anak untuk bagaimana mengobarkan merah putih, bagaimana nilai-nilai Pancasila, bagaimana semangat perjuangan dengan lagu-lagu kebangsaan, itu yang kita inginkan. Itu akan kita garap. Makanya saya sudah selaku Ketua Pemuda Pancamarga di Kabupaten Buleleng, saya sudah program ada 5.000 pasukan saya yang menyebar di 148 desa. Jadi di desa-desa sudah dibentuk itu pengurus-pengurus yang nanti akan kami lantik. Tujuannya apa? Karena TK itu setiap desa ada. Jadi setiap desa itu supaya ada yang memperhatikan dari generasi muda, yang namanya Pemuda Pancamarga. Jadi Pemuda Pancamarga itu saya serahkan kepada Pak Mekel untuk bisa membantu bagaimana pembangunan desa, bagaimana kegiatan lomba-lomba, atau mungkin mengembangkan taman kanak-kanak yang ada di desa masing-masing. Itu tujuan kami membentuk mereka. Di samping itu juga melestarikan putra-putri para pahlawan. Itu karena Pemuda Pancamarga itu keluarga dari pahlawan maupun orang yang tidak keluarga pahlawan, tetapi dia punya jiwa semangat nilai 45. Jadi mereka itu akan menanamkan bela negara. Tetapi mohon maaf, organisasi Pemuda Pancamarga dilarang digiring ke partai, karena di Pemuda Pancamarga itu banyak partai. Jadi kalau misalnya kita unggulkan satu partai, nanti yang lainnya iri kan, bisa bubar jadinya. Netral ya. Ya netral aja dah. Nah itu yang perlu. Yang kedua itu Pak Nirde ya. Pak Narde. Pak Narde lupa saya. Di Beratan. Pak Narde ya. Pak Narde di Bapak dosen ya. Jadi bila perlu di dalam kandungan, memang benar. Jadi selama ibunya hamil, ibunya juga harus bagaimana menanamkan jiwa-jiwa semangat nilai 45. Kemudian dia sering mungkin buka-buka atau baca-baca yang sifatnya penanaman bela negara. Itu sudah tertanam. Itu tertanam, itu bagus sekali. Jadi memang benar. Nah sekarang sangkutannya dengan digital kan. Anak-anak baru lahir kadang-kadang ibunya biar tidak ngempu, biar gampang mereka kerja. Anaknya supaya, kalau dulu kita ibunya masak, kita dikasih mainan. Kalau sekarang HP dikasih. Nah ini yang bahaya. Nah terus terang aja Pak Nadet yang akan melarang
akan melarang orang tua untuk memberikan HP anak itu pada usia dini. Iya. Titik. Iya. Nanti kalau belajar SD aja lah gitu. Iya. Jangan pada saat TK gitu. Iya. Karena kalau TK itu satu anak itu kan masih kecil ya. Radiasi HP itu sangat besar, sangat tinggi ya. Anak itu bisa tersedot sakit, kemudian mata itu terjadi kerusakan dan memang sangat berbahaya kalau sudah Iya, kecanduan. untuk segi kesehatan, Ya. Kemudian pengetahuan mereka apa yang ada di HP, mereka itu hafal. Nah, ketika mereka ujian di sekolah, tidak ada yang ada di HP itu. Apalagi cari PNS kan, kita harus ilmu pengetahuan dapat jawab 400 soal misalnya begitu. Nah, jadi terpaksa Mbak Nardo, saya akan melarang orang tuanya untuk memberikan anaknya itu. Jadi HP langkah-langkah gitu. ibu untuk memahami atau memberikan paham kepada anak-anak itu bela negara itu dengan cara seperti itu ya. Harus kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya, baik. Orang tuanya harus dipanggil semua. Kita rugi kalau kita cuma ngomong pada anak-anak, Iya, mereka iya. nggak ngerti, nggak paham. Orang tuanya yang akan mengelola anaknya ini yang harus kasih pengertian. Kita sampaikan langkah saya bagaimana keuntungan dan kerugian apabila kita memberikan HP. Nah, kemudian kita kembalikan kepada permainan tradisional. Emang wajib anak-anak itu bermain gitu, tapi permainan-permainan yang menyehatkan. Iya. Nah, terutama ini kemungkinan masukan bagus dari Pak Nardo karena masalah buku ya. Kita mungkin agak sedikit ya brosur-brosur buku yang menyangkut masalah bela negara untuk taman kanak-kanak. Jadi kebanyakan saya lihat itu misalnya cerita dongeng yang begitu kan. Nah, tetapi cerita dongeng sekarang banyak yang sifatnya misalnya patriotisme tentara gitu. Ada. Jadi kemungkinan ibunya menceritakan. Nah, kadang-kadang kesempatan waktu ibunya untuk bercerita pada anaknya ini yang waktunya ndak ada. Iya, minim ya. Ya minim. Kadang-kadang ada juga karena dia mencari nafkah gitu. Kita maklumin kan, mereka tidak ada di rumah, mereka tidak pernah bertemu, mereka hanya dengan pembantu. Tapi pembantu kadang-kadang bisa mengajarkan hal itu. Nah, atau neneknya begitu. Terus yang kedua, ada kadang-kadang ibunya tidak bekerja, tidak ke pasar, tidak di kantor, tapi ibunya yang main HP. Nah, ini yang berat. Kalau ibunya sudah main HP, anaknya mau merangkak kemana dibiarkan, ini yang bahaya. Harusnya HP ditaruh dulu, kemudian anak ini perhatikan terus. Senyumnya, matanya diperhatikan terus. Kemudian apa itu, kenalkan lingkungannya, mana pohon, mana burung, mana, mereka akan senyum-senyum. Nah, penanaman-penanaman itu langkah yang harus diambil oleh orang tua supaya bagaimana mencerdaskan anak itu, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kadang-kadang kita kenalkan kalau bendera merah putih 17 Agustus banyak ya. Mereka itu senang melihat bendera merah putih. Jadi kita bisiki-bisiki di telinganya bahwa itu merah putih. Kemudian kita nyanyikan. Nah, memang repot kalau kita itu bagaimana untuk membentuk anak yang cerdas. Kita sibuk, kita repot untuk menyanyikan, ikut. Kemudian kita banyak ngomelnya begitu. Nah, memang harus demikian. Itu memang kita inginnya supaya nanti anak itu jadi pintar, jadi cerdas. Jadi kalau bisa anak-anak sekolah pun kalau sebenarnya kalau tidak ada tugas atau tidak malam minggu nggak usah dikasih terus-terusan buka HP. Ya, makasih ya. Baik, itu saja yang untuk Pak Nardeng ya. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, ikut. Nggih, silakan Bapak Sironiki, Pak. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi. Semeton Diana. Iya. Makasih Bapak. Ya, saya ingin bertanya. Iya Bapak. Ada keluarga saya. Iya. Ya, ayahnya sudah mendapat surat keputusan veteran. Oh iya. Iya, tapi Pak. Anak lalu meninggal. Iya. Meninggalkan janda. Iya. Lalu surat keputusannya itu hilang. Hilang itu karena apa, Pak? Hilang ya, karena pindah rumah hilang. Di rumahnya hilang gitu? Tapi ya, surat keputusan fotokopiannya tidak ada juga? Ya, maksud saya, apakah bisa diurus itu? Dalam daftar Pak Legend Veteran Pak Suwandi yang terjadi Pak Darmi itu sudah tahu dia itu terdaftar ayahnya sebagai seorang veteran. Ya, jadi kita keturunan P2M. Jadi jandanya ini sudah tua ini. Dan 2007 sudah diurus. Oh, tidak diurus ya memang. Tidak diurus Bu Santi. Pada waktu meninggal itu salvo Pak ya?
masa ibu meninggal, Nggak, waktu meninggalnya itu di kuburnya itu salvo, artinya ada tembakan. Kuburnya ini, ya. Apa tidak dilaporkan? Nah, Pak Dedarne tahu dia tuh, karena Pak Daila bingung, semua bingung nih. Nah, ini ya sudah sampai ke ini, bagaimana ini? Siapa Bapak, Pak? Apakah bisa, bagaimana mekanisme alurnya mengurus ini? Nggih, Bapak siapa, Pak? Ini Gus Maung dari Mayong. Gus Maung, nggih. Putu ini Putu Mahardika di sana. Oh, bapaknya Mahardika. Ya, mungkin. Nggih. Veteran di Kresna Mahardika, nggih. Yang mau tanya Pak, pada waktu meninggal Bapak sudah melaporkan ke kantor veteran? Di kantor sosial. Oh, kok ke kantor sosial, Pak? Ini sudah sampai Pak luar itu Pak Nyaman Gede itu. Ya, Pak Nyaman Gede. Sekarang Pak Kareme sudah sampaikan. Oh, enggak, Pak. Bukan ke sosial, Pak. Ke kantor veteran di sana catat di Pak Suandinya. Saat dia meninggal itu, Pak Dedarne pada waktu itu. Pak Darne. Waktu masih ya Dedarne saya laporkan. Nggih. Ya, tolong nih bagaimana nih, kasihan kok 2007 sampai sekarang. Pada waktu meninggal itu upacara veteran, Pak ya? Ya, inilah makanya saya bingung saya. Enggak, saya tanya Pak, pada saat meninggal itu ada upacara veteran apa tidak? Veterannya ini terus terang aja nih, karena bingungnya orang tua ini, ya karena dan sebagainya, rumah pindah dan sebagainya. Oh, tidak dilaporkan. Ya, rumah pindah, pindah bukan ke Mayong pindahnya. Ya, kalau Sambangan pindah sana, ada pindah terus terakhir di Mayong. Ya, tidak ini terdaftar. Ini menyebabkan bingung sekali ini. Nah, bagaimana? Tidak terurus ya ini Pak ya? Iya, makanya tapi terdaftar, tapi buktinya ini sudah buktinya ada. Tidak ada ya? Ya itu memang. Surat keputusan hilang kok, kasihan kok si janda ini. Tidak ada fotokopinya lagi nih. 90 tahun umurnya nih. Iya ya, kasihan sekali nih. Sudah 12 tahun. Dah 2 dah sekarang kasihan nih. 2007 sampai sekarang berapa ya? 16 tahun ya? Itu kasihan sekali. Nah, tolong dibantu ya. Nggih. Niki Rangdun habis Mayong, Pak. Merdeka. Om Santi. Om, baik. Terima kasih Pak Gus Maung dari Mayong, nggih. Yang ini mungkin secara personal ya Bu ya, karena tidak. Iya, saya tidak dikasih kata jelas. Iya, sulit jadinya saya ngomong ini yang veteran ini siapa namanya. Iya, mungkin nanti kalau misalnya secara garis besar Bu, ya saya cuma mungkin bisa bantu saya kemana saja. Saya ke kantor veteran mau tanyakan apakah ada janda veteran yang dari Mayong tidak dilanjutkan tufetnya, suaminya meninggal karena suratnya hilang gitu. Mungkin saya tanyakan begitu, apakah ada gitu kan. Nanti kalau ada yang bilang mau tanya apa sih alasannya begitu. Nah, kalau memang alasannya itu kesalahan bukti tidak ada untuk pengusulan, namanya aja sama dengan begini Bu, kita mau kepingin gaji pensiunan, terus untuk mengajukan gaji pensiun itu suratnya tidak ada, sulit jadinya untuk menyampaikan bahwa supaya dapat gaji gitu Pak. Nah coba yang mau tanya ya, apa sih sebabnya ke veteran yang mau tanya. Saya belum tahu ini janda veterannya namanya siapa, belum harus selesai. Tahu datanya terlebih dahulu. Nanti Tiang kan punya anggota yang ada di desa-desa. Nanti Tiang mau tanyakan siapa sih janda veteran yang pernah ada SK-nya tetapi tidak terbayarkan tufetnya. Kita sapa kembali Ibu. Penelpon berikutnya, selamat pagi Om Swastiastu. Halo. Selamat pagi. Baik, tidak ini ya, baik tidak ada bersuaranya, baik. Nanti dia mau sampaikan masalah ini ke veteran kabupaten maupun dari veteran ke provinsi. Kebetulan paman saya di provinsi sebagai ketua. Nanti saya mau tanyakan. Kasihan juga mereka kan harus mewarisi sebetulnya sebagai janda veteran. Kita kembali lagi ke topik ya Ibu ya, pentingnya edukasi bela negara sejak dini nih. Wah ini menarik nih, ada yang menelpon lagi. Kalau begitu kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Om Swastiastu. Halo. Nggih, selamat pagi. Ibu Sandiari. Nggih, Bapak. Siapa nih, Pak? Halo, masalah Pak Diribak. Pak Riba, berapa Pak? Aimun. Tapi sehingga nih
saya kepingin ketemu kalau masalah veteran-veteran yang sudah meninggal kemudian ada hubungan dengan Pak Darne. Oh, saya punya data, Bu ya. Nggih. Anak Pak Item yang ada, Bu, dapat. Memang dia enggak punya surat, Pak. Dia enggak mau nyari surat dulu. Berarti kan bukan pahlawan. Tidak mesti, Pak. Makanya. Tidak mesti. Tidak Banyak mesti. yang Itu surat itu untuk mendapat tunjangan veteran, Pak. Oh iya. Jadi yang tidak punya surat kan bukan veteran jadi mulia. Yang tidak punya surat sing man tunjangan, Pak. Bapak, amun Bapak man surat man tunjangan anak patu cari rageman gaje pasti ngusulang ijazah, Pak. Apa saya nak terdain kije-kije. Cuma kasihan. Ya betul, Pak, kasihan. Kita memang perhatian penuh dengan veteran itu, Pak. Kenapa, Pak? Teman-teman Bapak saya kok bisa ada di asal Ublet untuk batu lempe ya. Bedaju bali wati kasihannya banyu atus angan. Saya bapak dia mungkin ampun nih. Ini di Lagati melalui tahun dulu. Yang sendiri pernah nginap tahun 50. Di Munduk Batu Lempe, katanya teman perjuangan. Betul di sana tempat basis perjuangan, Pak. Iya. Anaknya Pak Riba ada di Buleleng enggak? Anak saya. Ya, sama saya yuk ikut Pemuda Pancamarga. Halo. Men. Kayaknya pulsanya habis nih, Ki. Terima kasih ya Pak Made. Nanti dihubungi sama Ibu Made Santiari, Pak Riba deh. Baik, penelpon berikutnya. Ya. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi, siang. Semoga tetap jadi udara. Pro 2 FM. Pro 1 sudah pindah. Merdeka. Ibu Santiari. Swastiastu. Woi, ini salah satu perempuan yang paling getol di Buleleng. Saya salut ini dengan terima kasih. Ini baru benar-benar ngayah. Artinya dia PR-nya banyak sekali, bukan mencari RP. Ya. PR-nya banyak. Woi, kemana-mana dia luar biasa. Kadang-kadang dia tuh pekerjaan rumahnya dia tidak diambil. Kalau memang untuk bela negara. Utangnya liu, Pak. Tanggung kan. Yang penting anak-anak berubah karakternya. Ya, singkat saja ini ya. Nah, tadi mungkin kan ada, saya kan kantor veterannya kan tahu yang di Jalan Gedung Merdeka sebelah timur rumah jabatan. Sekarang sedang direnovasi. Nah itu ya. Nah ini satu, kan aset-aset veteran banyak sebelumnya sampai kemarin. Jadi Gedung Merdeka itu kan milik veteran itu dikembalikan kembali sama provinsi karena pejuangnya veterannya sudah tidak ada. Sekarang itu kan ada ketuanya yaitu yang Lulinsir sekarang kan kemarin kakaknya meninggal, sekarang adiknya sekarang jadi ketua. Dan saya sering ke veteran, bahkan tiap hari saya ke kantor veteran, tiap hari. Jadi begini. Jadi ini kan ada aset-aset misalnya veteran itu, tanah itu banyak sekali sebenarnya di luar yang itu yang di bawah naungan YKP, Yayasan Kemerdekaan. Ada YKP di Kerenang gedungnya. Nah, itu bisa harus kita gali loh. Jadi jangan sampai kan kasihan yang kadang-kadang kan mohon maaf saya sharing di sini ya. Jadi pegawai yang ada di sana kan enggak dua-dua gitu. Jadi untuk ke lapangan sendiri rasanya mungkin ya agak susah gitu. Bahkan kemarin di Yayasan Veteran itu kan ada YKP-nya yayasannya ya. Itu di negara penghubungan tuh 50 hektar itu kemarin diambil sama pakai dipakai istilahnya yang tambak tuh. Itu yang ngambil itu juga kadang-kadang ada orang bermain itu orang dalam di yayasan tersebut. Itu. Jadi ini mungkin Ibu Santiari perlu dicatatkan nanti aset-aset apa saja yang punya di veteran yang punya. Biar nanti tidak orang-orang nanti katakanlah orang-orang yang misalnya mafia tanah ini yang nanti yang bergerombol nanti membuatkan suatu SPDT karena tanah itu kosong, banyak yang belum sertifikat. Ini perlu didata kembali. Dan datanya semua ada di YKP, Bu, di Kerenang itu ya. Di sana ada, Bu. Tolong nanti ini di Buleleng ada banyak, Bu. Nah, ini sebetulnya harus kita didata karena apa? Karena bantulah. Nanti misalnya kalau Ibu misalnya nanti berkenan, saya bantu, Bu. Saya bantu untuk misalnya menelusuri ini, itu aja. Biar nanti tidak jatuh ke tangan-tangan orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bela negara ini memang benar-benar godaannya banyak ya. Jadi jarang orang malu masuk Pemuda Pancamarga itu. Ini masuk organisasi ormas dan ditanam peteng-teng itu. Itu yang saya sangat mudah-mudahan sekarang itu nggak ngerti saya gimana ada itu. Dia menghormati tidak mau dia menghormati pejuang-pejuang dulu. Padahal anak cucunya berada sebetulnya itu, tapi tidak mau menghormati. Contoh real aja nih di lapangan. Kalau misalnya katakanlah dia ada 17 Agustus,
anak ngekos masang bendera merah putih ya di Iya, mana? betul, betul, Tapi betul. yang sepak bola itu ada dugaan gitu-gitu kok masa. bendera. Ini artinya kan rasa bela negaranya kurang sekali. Iya, iya, iya. Cukup iya. apa satu apa misalnya? Inggih, inggih. Bagaimana kita seperti Bu Santiari kan sering memaparkan ke desa-desa kecamatan ya. Inggih. Bahkan sama teman-temannya ada suka dukanya itu. Iya. Jadi benar-benar ngayah itu. Inggih. Nah, yang ini perlu juga pemerintah dalam hal ini memberikan suatu plus kepada pemimpin di bela negara ini kalau Iya. bisa dikasih ya mohon maaf dikasih operasional untuk fasilitas Iya, karena benar, mereka ini sangat seperti Bu Santiari sangat berfungsi dan memang berguna sekali untuk Pemda. Artinya Iya. apapun misalnya harus tahu persis gitu. Nggih, Jadi nggih. sejarah jangan lupa dengan sejarah kan begitu intinya. Nggih, Nah inilah betul, sekarang harus digali ke bawah sehingga orang-orang yang di cucu ataupun keluarga di veteran ini dia tidak malu-malu dia masuk di dalam Nggih. Muda Pancamarga. Itu aja saran saya sih. Ke depan nanti tolong ingat Bu, dicatat juga aset-aset veteran ini banyak kehilangan diambil alih oleh orang-orang yang lain. Iya, Itu dilenyapkan dilindungi ya. sama Nggih, Mafia nggih. Tanah ya. Nggih. Itu Bu. Ada di belakang banyak itu. Ya, Tolong terima nanti kasih, Ibu Pak. di sana cek di YKP ya. Nggih, nggih. Ya, itu di kantor Bupati Tabanan di belakangnya 80 hari ada Bu. Saya tahu Bu. Oh, nggih. Ada. Nggih, Milik nggih. veteran itu Bu. Iya, iya. Gitu. Ya, itu aja saran saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Santi. Om, selamat Ya. berjuang Ibu Santiari. Ya, mereka. Baik, terima kasih. Bagus sekali masukannya Mungkin ya. ini waktunya yang memang nggak sedikit terasa aja ya. nih. Ditanggapi Disingkatkan dulu ya. tentang masalah sekaligus. aset Ya. YKP memang banyak ya. Banyak. Kalau dulu di sini kan ada sekolah juga ada. Sekarang masih Yeah. ada di Sawan, Kecamatan Sawan itu sekolah kita. Tentang masalah tanah, emang untuk yang Buleleng ini kemarin tuh diserahkan ke provinsi gitu kan. Kemudian untuk masalah tadi dibilang di Tabanan, di Negara itu emang dikelola oleh YKP ini, tapi kemungkinan nggak tahu sekarang jangan sampai perkembangannya itu diambil alih orang-orang lain kan gitu. Yeah. Nah mungkin nanti kalau rapat YKP kebetulan saya ke sekretaris, jadi ketuanya di Singaraja Pak Sucidri, Pak Dr. Sucidri, saya sekretarisnya daripada YKP untuk Buleleng. Itu nanti pada saat pertemuan rapat saya akan utarakan apa yang disampaikan aspirasinya Pak Anggas ini ya tentang masalah tanah-tanah yang ada. Jadi untuk pengurusnya memang YKP provinsi sudah lingsir-lingsir gitu, tapi sekarang sudah dibantu oleh anak-anak generasi Ada muda. generasi, Cuma ya. generasi mudanya kadang-kadang sakit hati gitu. Kadang-kadang orang tua-tua ini bengkong-bengkong sekali begitu. Jadi kenanya dia saja gitu. Terpaksa ya jadi melayani benar-benar ini. Kasihan teman-teman saya mengeluh sama saya. Saya bilang sudah ikuti aja, sudah kita mengalah aja. Tetapi yang penting jangan berbahaya dan jangan sampai apa yang menjadi aset-aset kita itu diambil alih orang lain. Jadi kemungkinan pelan-pelan caranya kita menggali apa yang dimiliki ilmu pengetahuan atau mungkin aset-aset yang ada perlahan supaya kadang-kadang kita nanya begini ketersinggungan mereka gitu. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi aspirasinya Pak Anggas nanti saya akan sampaikan ke provinsi begitu ya. Kemudian berbicara tentang masalah Pemuda Pancamarga. Kita bangga Pemuda Pancamarga ini bukan ormas yang biasa, bukan ormas yang eceh-eceh, tetapi keren ini, keren ini. Kita bergengsi, kita sebagai orang yang punya jiwa semangat nilai 45, itu besar sekali nilainya. Jadi harusnya orang yang masuk Pemuda Pancamarga ini harusnya berbangga dan selalu merasa bahwa beliau bagaimana bisa mewarisi cita-cita orang tua, bagaimana cita-cita proklamasi, bagaimana cita-cita pahlawan untuk meneruskan pembangunan bangsa ini. Itu harus bangga mereka. Nah, itu yang nanti kita akan selalu tanamkan kepada teman-teman. Kemudian memang poin pertama dari program Pemuda Pancamarga adalah mesuke duke gitu kan, menyambut beraya gitu kan. Apalagi orang-orang tua kita itu perlu uluran tangan, mereka dalam kesulitan gitu. Makanya kebanyakan yang kita berikan seperti Pradiksar di Batalion, Latsarmil di Rinip Tabanan, kemudian kemarin ada pendidikan pendolan bela negara di STK IP Agama Hindu. Itu semuanya adalah penanaman nilai-nilai norma supaya mereka punya loyalitas, dedikasi dan mereka cinta tanah. Untuk membantu bagaimana keluarga daripada para pahlawan ini untuk mendapat pelayanan, kemudian kita juga bisa membangun Buleleng khususnya dan Indonesia. Nah, itu yang kita tanamkan supaya mereka itu punya jiwa tatuamasi, punya jiwa rela berkorban untuk mereka ada rasa persatuan
bagaimana menjaga NKRI. Itu aja tujuannya sebenarnya. Baik Ibu nih sebagai closing statement nih untuk topik hari ini nih pentingnya edukasi bela negara sejak ini sebelum kita tutup ya dialog kita pagi hari ini. Ya, jadi untuk pendidikan pendahuluan bela negara, jadi kita berikan pada anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun itu perlu ada standar norma, ada prosedur bagaimana pendidikan pendahuluan bela negara kita berikan, bagaimana kurikulumnya, bagaimana panduannya, bagaimana juknisnya, kemudian bagaimana bahan ajarnya. Nanti kita akan itu yang akan implementasikan kepada anak usia dini dan harapan kami selaku anggaplah kader pendidikan pendahuluan bela negara ini kepada para orang tua, mohon perhatian penuh kepada anak-anak kita, baik anak usia dini, anak remaja maupun mahasiswa. Kita perlu memperhatikan supaya anak kita menjadi anak yang berkarakter yang baik, kemudian punya jiwa bela negara dan mereka punya jiwa cinta tanah air maupun cinta pada keluarga. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Andani Made Santiari MSI selaku Ketua Korps Menwa Indonesia Kabupaten Buleleng yang sudah hadir pagi ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon kami di 0362244644, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Merdeka! Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau